Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa khususan Asy-Syaikh Abi Zakaria Yahya bin Sharafin Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut asma Allah, Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Itu makna bahasa Indonesianya. Wabihi, dan kelawan Allah. Wabihi, dan kepada Allah, nasta'inu, kami meminta. Qala, berkata siapa? Asy-Syaikhu, Syekh, Al-Faqihu, yang alim fikih, yang ahli fikih, Al-Imamu, yang menjadi imam, Al-Alimu, yang alim, Al-Wara'u, yang wara'. Wara' itu adalah orang yang betul-betul menjaga sesuatu yang dijaga, sesuatu yang akan dimakan itu betul-betul diketahui kehalalannya, tidak merupakan barang syubhat, bahkan bukan yang dimakan adalah barang yang haram. Wara' itu menjaga. Az-Zahidu, orang yang zuhud. Zuhud itu menganggap urusan dunia itu urusan yang kecil, bahkan tidak dimasukkan ke dalam hatinya, kecuali urusan akhirat. Urusan akhirat itu betul-betul dijaga, diperhatikan. Kalau orang yang zuhud menganggap urusan dunia adalah urusan yang sangat kecil sekali, bahkan di dalam hatinya tidak ada sama sekali terkait masalah urusan dunia. Itu namanya zuhud. Ad-dhabitu, ad-dhabitu, yang teliti, atau bisa juga dimaknani hafal hadis yang banyak, hafal hadis banyak. Dhabit, banyak ulama-ulama yang dhabit. Al-mutqinu, yang cermat, teliti, mengukuhkan amal, bisa itu mutqin. Makanya kadang orang-orang tahfidz itu hafalan tahfidz yang mutqin, ada ya? Hafalan tahfidz yang mutqin. Mutqin itu maksudnya utuh, cermat, maksudnya juz 1 sampai juz 30 itu betul-betul terjaga. Itu mutqin. Rupanya Abu Zakaria Yahya Muhyiddin bin Sharafin Al-Hazam bin Hazam An-Nawawi
Kalau kita Fatihah di dalam Dzikrul Ghafilin itu bagaimana? Abi Zakaria Yahya bin Syarafinin Nawawi. Abu Zakaria lakopnya. Lakop itu apa? Panggilan. Panggilan itu kadang lebih terkenal panggilannya daripada namanya. Imam Nawawi itu masyhur, yang terkenal adalah Nawawinya. Padahal namanya bukan Nawawi. Namanya itu Yahya. Imam Yahya. Lakopnya Abu Zakaria. Yahya Muhyiddin. Muhyiddin itu gelarnya orang yang menghidupkan agama. Bin Syaraf bin Hazam An-Nawawi. Imam Nawawi rahimah, semoga mengasihi, hu ing Imam Nawawi, siapa Allahu Allah Ta'ala maha luhur, siapa Allah. Siapa Imam Nawawi? Imam Nawawi yaitu orang yang lahir, ulama yang lahir pada tahun 631 Hijriah. Bisa dilihat di apanya itu, muqaddimahnya itu, tapi paling tidak dicatat aja. Lahir pada tahun 631 Hijriah. Meninggal 676 Hijriah. Jadi kalau 631 sampai usianya 676, itu berapa tahun berarti? 45 tahun. Jadi usianya Imam Nawawi itu usianya apa ya? Muda ya. 45 tahun. 45 tahun beliau wafat, tapi karyanya luar biasa. Luar biasa. Usianya hanya 45 tahun, tapi buah karyanya itu luar biasa. Meninggal di mana ini? Makomnya Imam Nawawi yaitu di kota Nawa, Suriah, perbatasan dengan Yordania. Kok tahu? Ya tahu di kitab ini. Kalau enggak percaya ya kesana sendiri, ya Mbah. Kesana sendiri Mbah. Ongkos sendiri Mbah. Badal hari aja ke Jakarta enggak pernah. Mau ke Yordania. Apa di antaranya? Jadi Imam Nawawi itu usianya cuma 45 tahun, tapi anak-anak santri tahu ya karyanya. Satu di antaranya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ini yang sekarang kita ngaji. Karya di antara karya yang lain, Syarah Sahih Muslim, Kitab Al-Irsyad, Kitab Minhajut Talibin, Manasik Sughra, Manasik Kubra, Kitab Bustanul Arifin, Kitab Khulasatul Ahkam fi Muhimmatis Sunani wa Qawaidil Islam, Kitab Raudatut Talibin fi Umdatil Muftin, Syarah Muhadzab, Kitab Riyadus Shalihin. Anak-anak santri itu ngaji kitab hadis Riyadus Shalihin. Terus karya yang paling fenomenal apa itu? Kitab Arba'in Nawawi. Banyak ulama membuat kitab hadis, mengumpulkan 40 hadis.
Lah, di antara ulama-ulama yang mengumpulkan 40 hadis, bahkan hafal sampai sanad-sanadnya, itu insya Allah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ulama-ulama dahulu itu membuat kitab, mengumpulkan 40 hadis, hafal sanad-sanadnya. Di antaranya yang paling terkenal itu hadisnya Imam Nawawi, sampai dinamakan Arba'in Nawawi. Itu maksudnya itu 40 hadis yang dibuat, dikarang oleh Imam Nawawi. Tapi aslinya di dalam kitab Arba'in Nawawi itu bukan 40 hadis, 42. Jadi kalau Mbah Hari ini membuat hadis 40, arba'ina Mbah Hari. Kang Hasan buat ngumpulkan 40 hadis, hafal sanad-sanadnya yang sahih ya. Arba'inal Hasan. Insyaallah masuk surga sak sandal-sandalnya. Sama pecinya itu, pecinya yang khas. Mbah Hari pakai peci itu enggak kuat enggak. Gosong. Itu karya paling fenomenal, Arba'in Nawawi. Itu karangannya Imam Nawawi. Jadi usianya 45 tahun. Wah, 45 tahun. Tapi karyanya luar biasa. Dan Imam Nawawi ini belum menikah. Jadi belum sempat menikah. Imam Nawawi itu belum sempat menikah, beliau sudah wafat. Kenapa tidak menikah? Ya tidak usah tanya. Nanti kamu keluar hadis, berarti Imam Nawawi tidak menjalankan sunnah Rasul. Iya kan? An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah, kata Rasulullah, nikah adalah sunnah saya. Barang siapa yang tidak menjalankan sunnah saya, berarti bukan golongan saya. Tahu man. Jangan gitu. Imam Nawawi usia 45 tahun tidak nikah. Saking sibuknya taqarruban ilallah, wasilahnya dengan banyak mengarang kitab, sampai-sampai tidak ngurusi masalah kayak gitu. Jadi kalau Mbah Hari sekarang tidak nikah, itu sanatnya ke Imam Nawawi. Tapi karangan apa kan gitu ya Mbah? Sayangnya usianya sudah sepuh, tidak nikah-nikah. Tanyakan kenapa? Ikut sanatnya Imam Nawawi. Imam Nawawi belum sempat nikah, karangan kitabnya luar biasa. Mbah Hari ngarang apa Mbah? Bukan, kalau Mbah Hari bukan ikut sanatnya Imam Nawawi, karena memang belum laku gitu aja. Belum laku. Ya subhan, itu sanatnya ikut Imam Nawawi. Semoga barokahnya ngaji At-Tibyan ini cepat dapat jodoh. Jadi Imam Nawawi itu belum sempat menikah. Itu penjelasan terkait Imam Nawawi yang akan kita kaji kitabnya, yaitu At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu, adapun segala puji, lillahi, yaitu bagi Allah. Maknanya makna bahasa Indonesia ya. Al-Karimi, yang mulia. Al-Mannani, yang memberikan anugerah. Mannan. Kalian kalau tahu qasidah ya Hannan ya Mannan. Al-Karimi, yang paling anugerah. Dzit Tauli, yang maha kaya, yang mempunyai kekayaan. Zi itu maknanya apa? Mempunyai. Dzit Tauli, yang mempunyai kekayaan. Kalau makna Jawanya itu duweni peparing, maksudnya itu kita bisa hidup ini
berkat pemberian siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fadli, dan keutamaan. Wal fadli, dan keutamaan. Wal ihsani, dan kebagusan, kebaikan. Alladzi hada, yang memberi petunjuk siapa Allah, na kepada kita, memberi petunjuk, lil imani, kepada keimanan. Wa faddala, dan mengunggulkan siapa Allah, melebihkan siapa Allah, atau mengunggulkan siapa Allah, dinana, ing agama kita. Ing itu berarti maknanya ing itu berarti apa? Maf'ul ya, kepada. Dinana, kepada agama kita. Melebihkan ala sairil adyani, atas semua beberapa agama. Jadi perlu diingat, agama ini banyak, tapi Allah tetap mengunggulkan agama Islam. Inna-dina indallahil Islam. Agama yang di sisi Allah, yang mulia di sisi Allah, yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Al-Islam itu luhur, menang, wa la yu'la alaih, dan tidak bisa dikalahkan oleh agama yang lain. Kenapa? Islam mengatur segala-galanya. Orang tidur ada caranya tidur, makan ada caranya, sedetail-detailnya itu Islam. Agama lain tidak bisa menerangkan tentang sedetail-detailnya orang hidup, itu tidak bisa. Islam itu teliti sekali. Kalau kita makan, tidur kok pakai cara Islam yang dituntun oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, insya Allah tidak ada rumah sakit buka, rumah sakit tutup. Kenapa? Bagaimana cara tidur yang baik, makan yang baik, bahkan masuk jeding aja ada caranya. Masuk jeding didahului kaki kiri. Kenapa? Itu hubungannya dengan paru-paru, kemudian disusul dengan kaki kanan. Jangan langsung nyiram, sebelum masuk aja doa. Apa di Islam yang tidak lengkap? Semuanya lengkap, tapi kita sendiri memang kadang tidak menjalankan itu. Wamanna, dan memberi anugerah siapa Allah, alaina, kepada kita, memberi anugerah biirsalihi. Ini pakai sigot masdar ya, arsala yursilu irsalan. Biirsalihi, dengan mengutusnya Allah. Biirsalihi, dengan mengutusnya Allah, mengutus ilaina, kepada kita, akrama khalqihi, ing lebih mulianya makhluknya Allah. Akrama khalqihi, lebih mulianya makhluknya Allah. Alaihi, menurut Allah, pandangan Allah. Alaihi, bagi Allah. Wa afdalahum, lebih utama-utamanya makhluk, ladaihi, di hadapan Allah. Ladaihi, di hadapan Allah. Habibahu, yang menjadi kekasih Allah. Wa khalilahu, dan juga kekasih Allah. Abdahu, hambanya Allah. Wa rasulahu, dan rasulnya Allah. Rupanya Muhammadan,
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memberi anugerah kepada umat Islam berupa apa? Berupa dengan diutusnya seorang yang dianggap oleh Allah, menurut Allah akrama khalqihi, sebagus-bagusnya makhluk, wa afdolahum, dan lebih utama-utamanya makhluk, habibahu, kekasihnya Allah, wa khalilahu, abdahu, wa rasulahu. Siapa itu? Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya begitu. Tidak ada anugerah yang paling besar kepada kita kecuali dengan dilahirkannya baginda Rasul Nabi Muhammad. Karena kita tidak mungkin bisa mengenal Allah kecuali lantarannya lewat Rasulullah. Famaha, maka menghapus siapa Allah. Famaha, maka menghapus siapa Allah, atau ngelebur, bahasa Jawanya itu ngelebur, bihi, sebab kanjeng Nabi, bihi, dengan kanjeng Nabi, dengan diutusnya kanjeng Nabi, melebur, menghapus ibadatal authani, ibadah beberapa orang yang nyembah berhala. Ibadatal authani, penyembah beberapa berhala. Jadi sebelum kanjeng Nabi diutus usia 40 tahun itu di Ka'bah itu banyak berhala di situ. Banyak berhala, berapa puluh berhala itu. Jadi orang itu kalau pagi atau sore atau siang ada yang datang ke Ka'bah, itu bukan nawaitu ke Ka'bahnya, tapi dia itu menyembah berhalanya dia, Tuhannya dia. Sampai Rasulullah usia 40 tahun diutus, maka berhala-berhala itu ketika Rasulullah sudah menjelaskan tentang Islam, alhamdulillah, kafir Quraisy yang masuk Islam luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akrama, dan memuliakan siapa Allah, hu ing kanjeng Nabi, kepada kanjeng Nabi, bil Qur'ani, dengan Al-Qur'an. Allah memuliakan kanjeng Nabi dengan Al-Qur'an. Al-mu'jizati, yang menjadi mukjizat, al-mustamirrati, yang tetap, yang langgeng, ala ta'aqubil azmani, atas gonta-gantine beberapa zaman. Itu makna Jawanya, gonta-gantine beberapa zaman. Kalau makna bahasa Indonesianya, bergantinya zaman atau bergilirnya beberapa zaman. Artinya apa? Allah memuliakan kanjeng Nabi itu dengan mukjizat berupa Al-Quran, yang mana Al-Quran itu tetap langgeng meskipun bergantinya zaman, baik itu mulai dahulu sampai sekarang. Coba bayangkan 1400 tahun yang lalu Al-Quran, baik dari segi makna, baik dari segi harokat, baik dari segi kalimat, huruf, sama, tidak akan berganti. Beda dengan kitab-kitab selain Al-Quran. Kadang ada pembaharuan, ada perubahan periode ini. Quran tidak begitu. Quran dari Fatihah sampai An-Nas tidak berubah sama sekali. Meskipun presidennya Soekarno, Soeharto, SBY, sampai sekarang Pak Jokowi, ya Quran tetap Quran, seperti itu, terjaga. Ala ta'aqubil azmani, itu maksudnya bergonta-gantinya zaman. Al-Quran turun 1400 tahun yang lalu, ya sama, tidak berubah sedikit pun. Bahkan malah justru berubahnya zaman tetap
akan kembali kepada Al-Quran. Kalau ingin mencari apa-apa, semuanya sudah terkandung di dalam Al-Quran. Allati yatahadda, yang menantang siapa Kanjeng Nabi, biha dengan allati, al-insana kepada manusia, wal janna dan jin, bi ajma'ihim dengan semua jin dan manusia. Sampai-sampai Kanjeng Nabi itu menantang. Kanjeng Nabi menantang manusia dan jin, semuanya ditantang sama Kanjeng Nabi. Ayo, siapa yang bisa menandingi isinya Al-Quran atau bisa membuat kalimat-kalimat yang seindah Al-Quran? Manusia itu ditantang sama Kanjeng Nabi. Karena apa? Ini sejarah. Sejarah dahulu kafir Quraisy itu mengira seolah-olah Al-Quran 30 juz 114 surat itu seolah-olah ini Quran ini buatannya Muhammad. Padahal Quran itu bukan buatannya Muhammad. Quran itu mukjizat yang langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Apa buktinya kalau itu mukjizat dari Allah? Akhirnya apa? Karena kafir Quraisy tidak percaya kalau itu mukjizat dari Allah, seolah-olah buatannya Muhammad, Kanjeng Nabi itu menantang kafir Quraisy. Itu diabadikan di dalam Al-Quran satu ayat, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apa artinya? Wa in kuntum, dan apabila ada siapa kamu fi raibin di dalam keraguan, barang siapa manusianya ragu, mimma nazzalna dari sesuatu yang sudah kami turunkan, ala abdina kepada hamba kami yaitu Muhammad, kok ragu dengan Al-Quran, fa'tu bisuratin, datangkanlah, buat bisuratin, satu surat saja. Kalau bisa menandingi kehebatan Al-Quran. Ternyata apa? Ternyata kafir Quraisy yang hebat, pandai membuat syair yang hebat luar biasa, itu berkumpul kafir Quraisy. Berkumpul, rembukan, ayo kita tandingi isinya Al-Quran. Kehebatan dari segi kalimat, kehebatan dari segi lafaz, disuruh menandingi, tidak bisa. Bisa membuat satu surat, yaitu surat begini: Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Yang artinya apa? Al-fil, adapun gajah. Mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu gajah? Kalau kayak gitu anak TK itu bisa. Setelah itu melanjutkan, terus apa lagi? Tidak bisa. Padahal Al-Quran 30 juz, kalau benar-benar mukjizat dari Allah, memang hebat luar biasa. Disuruh niru satu surat saja, faktu bisuratin, datangkan satu surat. Kalau kamu memang bisa, ternyata tidak bisa. Cukup al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, yang artinya gajah. Apa itu gajah? Tahukah kamu gajah? Ya tahu anak-anak gini. Apa itu gajah? Gajah ya ada taringnya. Nah, ternyata kafir Quraisy tidak bisa mendatangkan satu surat. Kalau tidak mampu, ditantang sama Quran, wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wada'u, ajak syuhada'akum, teman-teman kamu yang lihai membuat syair, ajak. In kuntum shadiqin, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Ternyata apa? Mereka sudah berkumpul ahli syair luar biasa kafir Quraisy yang membuat syair luar biasa sampai orang itu kadang tercengang dengan syairnya kafir Quraisy. Ternyata membuat satu surat saja tidak mampu. Ini kehebatan Al-Quran. Makanya ini Kanjeng Nabi menantang mereka itu lewat Al-Quran.
wa afhama dan mengalahkan siapa allati biha dengan allati, wa afhama dan mengalahkan siapa Allah biha dengan allati, jami'a ahli zayghi, semua ahli menyimpang, orang-orang yang menyimpang itu dikalahkan oleh Allah, wattughyani dan orang-orang lacut. Maknanya itu lacut itu makna Jawanya, makna sesungguhnya di makna bahasa Indonesianya itu orang-orang yang melampaui batas. Itu ditantang, dikalahkan oleh Allah melalui Al-Quran. Wa ja'ala dan menjadikan siapa Allah hu ing Al-Quran robi'an dengan tentram, adem, likulubi ahlil basairi bagi beberapa hati ahli, beberapa peninggal hati. Itu maksudnya bagaimana itu? Jadi maksudnya Allah menjadikan Al-Quran sebagai penentram bagi hati-hatinya manusia, yang basair. Basair itu basiroh, yang mata hatinya bersih. Ada orang yang memang diberi kehebatan oleh Allah, anugerah oleh Allah, hatinya itu bersih, lembut seperti wali-walinya Allah. Itu ketika mendengar Al-Quran langsung hatinya menjadi tentrem, adem, ayem, merasa suatu kekuasaan Allah luar biasa. Nah ini sepertinya berbeda dengan kita. Coba ya bayangkan, ada walinya Allah membaca Al-Quran, langsung hatinya menjadi adem, ayem, bahkan menangis. Sekarang kita bandingkan, kita baca Quran, kadang tidak ada lazat, tidak ada kelezatan sama sekali. Membaca baik itu setengah juz atau satu lembar atau bahkan satu juz, itu tidak ada kelezatan sama sekali. Malah sepertinya naudzubillah min dzalik, tidak ada bedanya dengan kita membaca buku. Tidak ada bedanya ketika kita membaca koran. Kok sepertinya sama, kelezatannya tidak ada sama sekali. Nah disinilah perbedaan kita dengan orang-orang yang ahlil basair, yang mata hatinya sudah dibuka oleh Allah. Wal irfani dan orang yang ahli ma'rifat, orang yang ma'rifatullah, orang yang sudah dekat sekali dengan Allah. Itu beda dengan kita ketika membaca Al-Quran. Fala yakhluqu, maka tidak rusak apa Al-Quran ala kathratit taraddudi, atas banyaknya mengulang-ulang. Al-Quran tidak rusak atas banyaknya mengulang-ulang. Maksudnya bagaimana? Contoh, saya contohkan makna daripada ini. Penekanannya adalah meskipun kita membaca Al-Quran, lebih-lebih ini anak-anak tahfidz, anak-anak yang menghafal Quran, baik putra maupun putri, kalian mengulang ayat itu sampai berapa kali? Kalian mengulang juz itu berapa kali? Kalian itu mengulang surat berapa kali? Tapi apakah menjadi bosan? Tidak sama sekali. Itulah kehebatan Al-Quran. Berbeda ketika, ini kita contohkan ya, biar lebih jelas. Berbeda ketika kita dengar lagu. Ada lagu, muncul lagu itu di YouTube misalnya. Wah, booming. Ya mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, paling lama 3 bulan. Habis itu bosan sudah. Bosan. Bosan. Mana ayo? Saya tantang itu. Lagu-lagunya artis-artis itu didengarkan, baik artis Indonesia maupun Barat, paling lama 3 bulan. Habis itu tidak ada kelezatan. Tapi berbeda dengan Quran. Quran itu tanda kalau mukjizat dari Allah. Meskipun diulang berapa kali, lebih-lebih yang menghafal Quran itu sudah mengulang berapa kali, tidak ada kebosanan sedikit pun.
Tidak ada rasa bosan. Itu pertanda kalau Quran adalah mukjizat dari Allah. Kita kadang mendengarkan lagu, tidak usah 10 kali, 2 kali, tidak mau mendengarkan lagi. Itu kan made in manusia. Kalau Quran made in Allah, itu pertanda. Wa taghayyuril ahyan, tidak berubah dari beberapa masa. Presidennya Soeharto ya tetap Qurannya gitu, SBY gitu, Pak Jokowi ya gitu, dan tidak berubah. Ada, coba kalian dengarkannya, bandingkannya. Ada lagu ketika dibuat pertama kali, enak. Coba 3 bulan kemudian, kayaknya biasa, hambar. Terus berapa tahun, hambar. Sudah, ada, tidak bisa. Kalau Quran sampai kapanpun. Makanya ketika kita membaca Quran kok tidak ada lazat, kelezatan, itu mikir apa faktornya. Pasti ada sesuatu. Karena Quran itu mukjizat dari Allah. Ketika kita membaca, maka kita seolah-olah hakikatnya lagi berbincang-bincang dengan Allah. Wa yassara, dan memudahkan siapa Allah, memudahkan hu ing Al-Quran, lidzikri, untuk mengingat, lidzikri, untuk diingat, atau bisa juga gampang mengingat, hatta istazharahu, sehingga hafal hu ing Al-Quran. Hatta istadharo, sehingga hafal hu ing Al-Quran. Siapa yang hafal? Ini fa'ilnya. Sigharul wildani, beberapa anak-anak kecil atau bocah. Ini bukan hanya kata-kata ya. Ini sudah kalian lihat sendiri kan. Anak kecil usia 6 tahun hafal Al-Quran. Anak kecil 12 tahun hafal Al-Quran. Ini apa? Ini mukjizat Allah lain. Setebal itu. Bagaimana bisa hafal? Bisa, dijamin oleh Allah. Apa ayatnya? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Tuh. Siapa yang mau menghafal diberi kemudahan oleh Allah. Tapi bayangkan, ada buku tebalnya segini, kayak Al-Quran. Buku loh, buku cerita apa saja atau ilmu apa saja, coba hafalkan. Sak detail-detailnya, sak kalimatnya, sak hurufnya, sak harokatnya. Kira-kira bisa apa enggak? Enggak bisa. Kenapa Quran bisa? Dijamin oleh Allah ayatnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Jadi anak-anak kecil sampai hafal, di negara mana saja itu lihat tayangan-tayangan luar biasa. Ya memang Allah jamin itu. Allah memberikan kemudahan. Lah kalau Allah sudah menjamin kayak gini, kok kalian masih malas? Padahal Allah sudah ngasih. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Itu ayatnya itu. Kok kalian masih malas? Berarti kalian tidak menghiraukan ayat tersebut. Padahal itu dari Allah. Diberikan kemudahan. Wadhamina, dan menanggung. Siapa Allah? Menanggung hifzahu, menjaga Al-Quran. Min tatarruqit taghayyuri. Wadhamina, dan menanggung siapa Allah? Allah yang menanggung ini. Hifzahu, menjaga Al-Quran. Min tatarruqit taghayyuri, dari
Kalau bahasa Jawanya anyar tekone, anyar teko itu dari sesuatu yang baru, yang bisa merubah, dari sesuatu yang membuat berubah ilaihi kepada Al-Quran. Wal hadatsani, dan sesuatu yang baru. Kalau bahasa Jawanya dan perkara anyar, perkara kang anyar teko, perkara kang anyar teko, itu sesuatu yang baru. Ingat, wadhamina, Allah yang menanggung. Apa bukti ayatnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Manusia, inna nahnu nazzalna, kami yang menurunkan Quran, wa inna lahafizun, dan kami yang menjaga. Gimana caranya Allah menjaga? Allah memberikan kelebihan kepada orang-orang yang hafal Al-Quran. Santri-santri ini, kalian kok hafal Quran, berarti kalian itu dijadikan orang yang mewakili keluarganya Allah di dunia. Ada orang baca, ada orang merubah, tidak bisa. Kenapa? Allah yang menjaga. Syariatnya apa? Wujudnya manusia yang hafal Al-Quran. Contoh. Di dalam Al-Quran itu kan ada ayat waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Waquduha, adapun bahan bakannya api neraka, annasu yaitu manusia, wal hijaratu dan batu. Bahan bakarnya api neraka itu dari manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, dijanjikan untuk orang-orang kafir. Itu dirubah sama orang selain Islam. Qur'annya itu dirubah. Uiddat lil muttaqin, uiddat lil muslimin. Ketika Quran itu kita terima dan kita hafal Quran, dilihat, astagfirullahaladzim, salah ini. Siapa yang mencetak? Orang-orang barat. Paham? Tetap terjaga. Kenapa? Karena jangankan hafal ayatnya, kalimatnya hafal, terus kemudian hurufnya hafal, harokatnya juga hafal. Itu yang dinamakan mujkin tadi itu. Mujkin, hafalannya itu terjaga betul, kuat. Mujkin. Jadi mau dipalsukan, dibawa kemana saja, tetap suatu saat akan ketahuan. Dan Allah yang menjamin. Lewat apa? Lewat manusia yang memang ditakdir oleh Allah bisa hafal Quran. Terus dibaliknya itu ada ayat apa itu? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa basyir, berbahagialah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, orang yang beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh itu dikasih kabar bahagia oleh Allah. Apa itu? Annalahum jannatin, sesungguhnya bagi mereka jannatin, disediakan oleh Allah berupa surga. Sifatnya surga, tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir bengawan. Ini jaminan kabar bahagia untuk orang beriman dan orang beramal soleh. Pertanyaannya apa? Dirubah sama orang-orang kafir. Wa basyiril ladzina kafaru annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ayo, kalau ndak hafal Quran, makanya dibaca wa basyiril ladzina kafaru. Makanya beruntunglah orang yang di dalam dadanya, hatinya, tulangnya, dagingnya, darahnya itu ada Al-Quran. Batal hari sujud syukur mbah,
Sujud syukur, apal Quran. Meskipun belum laku ya enggak apa-apa, Mbah. Barokahnya Quran insyaallah, Mbah. Jodohnya dari mana? Dari Itali. Wah. Itali. Enggak kalah saing enggak sama Kang Hasan. Gunggungan lor sama Itali jauh. Meskipun nantinya kayak apa, wallahu alam. Doa itu yang bagus-bagus. Wa huwa adapun Al-Qur'an mahfuzun, yaitu dijaga bihamdillahi, dengan pujian Allah, wa fadlihi, dan anugerah Allah. Makhtalafal malwanu, makhtalafa selaginya berputar, makhtalafa selagi berputar apa al malwanu, waktu baik siang maupun malam. Selagi malam, berputarnya waktu siang malam setiap hari, Al-Quran tetap terjaga dan dijaga oleh Allah. Wa waffaqo, dan menolong siapa Allah lil i'tina'i, dengan sungguh-sungguh, biulumihi, dengan beberapa ilmu Al-Quran. Wa waffaqo, dan menolong siapa Allah lil i'tina'i, dengan sungguh-sungguh, biulumihi, dengan beberapa ilmu Al-Quran, man, kepada orang, istofa, yang memilih siapa Allah, memilih hu ing man, yang dipilih oleh Allah, min ahlil hadqi, dari ahli, dari orang yang cerdas. Jadi Allah pilih hamba-hambanya Allah yang nantinya bisa menafsiri Al-Quran, bisa mensyarahi Al-Quran, bisa hafal Quran, bisa faham ilmunya Quran. Itu Allah pilih itu. Coba lihat ayat di atasnya, bismillah itu. Tsumma awrathnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina. Itu Al-Quran. Juz berapa itu? Juz 24. Tsumma awrathna, apa artinya? Kemudian kami wariskan, kata Allah. Al-kitaba, ing kitab, diwariskan kepada siapa? Alladzina, kepada orang, istofaina, yang kami pilih, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Jadi kalau kalian ya sekarang sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan ilmu Quran, sibuk mengajar Quran, sibuk menghafal Quran, sibuk memahami Quran, itu kalian pertanda termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah. Bersyukur, beruntung. Meskipun belum dapat jodoh ya Mbah Telhari. Wal itqani, dan ahli takwa. Allah memilih, dipilih dengan orang yang cerdas dan orang yang ahli takwa. Fajama'u, maka mengumpulkan siapa man, fiha, di dalam ulum, beberapa ilmu, min kulli fannin, dari semua, dari setiap bab, setiap warna pembahasan, ma, ing sesuatu, yang syarihu, yang menjadi jembar, gamblang, yang syarihu, yang menjadi jembar, luas, lahu dengan ma, apa? Sadru ahlil iqoni. Apa? Sadru ahlil iqoni, hatinya orang-orang yang kokoh keyakinannya, kokoh hatinya, keyakinannya.
Ahmadu, pembahasan lain ini. Ahmadu, kata Imam Nawawi ya, kata Imam Nawawi, Ahmadu, saya memuji kepada Allah, ala dzalika, atas ma dzakara, yang sudah disebutkan itu, wa ghairihi, dan selain daripada dzalik, min ni'matin, oh bukan ya, min ni'amihi, bukan tak itu. Kalau tak itu menjadi min ni'matin, kalau hak dhamir itu maka ni'amun, berarti jamak. Min ni'amihi, dari beberapa nikmatnya Allah. Jadi Imam Nawawi itu memuji apa yang sudah disebutkan dari beberapa nikmatnya Allah. Min ni'amihi, dari beberapa nikmatnya Allah. Allati la tuhsa, yang tidak bisa dihitung. Apa nikmat? Allati la tuhsa, yang tidak bisa dihitung apa nikmat. Khususon, terkhusus, ala ni'matil imani, atas nikmatnya iman. Jadi Syekh Nawawi itu memuji kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, la tuhsa, yang tidak bisa dihitung. La tuhsa, yang tidak bisa dihitung. Apa buktinya? Ayatnya. Kembalikan ke Al-Quran. Apa ayatnya? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Manusia itu ditantang. Gimana nantangnya? Wa in ta'uddu, kalau kamu menghitung nih, hitung aja. Nikmatallah, nikmatnya Allah, la tuhsuha, tidak bisa dihitung. Kamu ngomong nikmat saja itu sudah merupakan kenikmatan dari Allah. Subhanallah. Coba ayo dihitung nikmatnya Allah. Tangan, di dalam nikmat tangan bisa bergerak, kaki bisa berjalan, kepala, di dalam kepala ada apa? Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, bisa menghirup, bernapas, mencium. Ini bisa bicara, apa entah. Apalagi di dalam tubuh ini, paru-paru, jantung, apalagi ginjal, apalagi. Wah, di sini pori-pori, usus. Kamu bisa menjamin ketika ini makanan enak, ini enak ya, makan. Terus kemudian masuk ke dalam, siapa yang mengatur? Kalau bukan Allah. Apakah kamu, usus, ayo, usus kamu yang ngolah? Tahu. Terus kamu sendiri yang menggerakkan? Bukan. Ayo. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Coba kamu hitung nikmatnya Allah. La tuhsuha, tidak bisa dihitung. Kamu ngomong nikmat saja itu sudah merupakan nikmat dari Allah. Belum nikmat yang lain. Nikmatnya lidah. Nikmatnya, persendihan. Kita kadang lalai daripada itu. Mikirnya mikir yang lain. Padahal nikmatnya jasad saja luar biasa. Apa artinya punya uang banyak kalau lidah kita tidak bisa merasakan asinnya garam. Nyaman? Tahu. Nyaman? Tahu. Oh, mate mbak. Mate. Itu makanya manusia ditantang sama Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ayo hitung nikmatnya Allah. Ini baru di dalam kita ya. Baru ada di dalam diri kita. Saya kan bisa duduk gini. Iya. Ada salah satu hamba Allah yang duduk begini saja sudah tidak bisa. Harus
apa? Berbaring. Itu nikmat. Ternyata itu duduk ini merupakan nikmat dari Allah. Ya, makanya di sini diterangkan oleh Syekh Nawawi, min ni'amihi, dari nikmat-nikmatnya Allah, allati la tuhsa, yang tidak bisa dihitung. Khususon, terkhusus, ala ni'matil imani, atas nikmatnya iman. Wa as'alu, dan saya meminta, saya memohon. Dari fi'il madhi sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu dikasih dhamir ana menjadi as'alu. Wa as'alu, dan saya meminta kepada Allah. Meminta apa? Al-minnata, anugerah, alayya, kepada saya, untuk saya, wa ala sairi ahbabi, dan untuk semua kekasih-kekasih saya. Maksudnya apa? Kekasih saya itu orang-orang yang sudah membantu, yang sudah mengsyiarkan karangannya Imam Nawawi. Ya, kekasih-kekasih Imam Nawawi. Kita sekarang mengaji, berarti kan Imam Nawawi di alam kuburnya mendapatkan rahmat maghfirah. Jasadnya ada di dalam kubur, tapi karyanya luar biasa, masih dikumandangkan. Jadi Imam Nawawi meminta kepada Allah anugerah, kepada Allah untuk siapa? Untuk dirinya sendiri, untuk kekasih-kekasihnya Imam Nawawi, wasairil muslimina, dan semua orang Islam. Anugerahnya berupa apa? Birridwani, dengan ridhonya Allah. Birridwani, dengan ridhonya Allah. Yang namanya ridho tetap masih minta ridhonya Allah. Apalagi ente yang namanya bukan ridho. Siapa? Sukiyem, Mbah Dalhari, ya Mbah. Yang namanya ridho aja masih minta ridhonya Allah. Apalagi namanya Mbah. Sekarang ini sponsornya Mbah Dalhari. Tapi jangan cepat nikah, Mbah, karena Mbah Dalhari ini pakunya pondok. Kalau pakunya hilang, berarti goyang pondok ini. Masya Allah. Duh, Allah Karim. Duh. Wa ashhadu, dan saya bersaksi, sesungguhnya perbuatan la ilaha, tidak ada Tuhan, yaitu maujud, la ilaha, tidak ada Tuhan yang pantas disembah itu maujud, illallahu, kecuali Allah. Wahdahu, makna Jawanya wahdahu itu hali ijene Allah. Ijen itu apa? Maksudnya satu, benar-benar satu. La syarika, tidak ada sekutu bagi Allah, iku maujud, lahu, bagi Allah tidak ada sekutu bagi Allah. Wa ilahukum ilahu wahid, itu dasarnya, itu dalil Al-Quran. Wa ilahukum, dan adapun Tuhan kalian semua, ilahun, yaitu Tuhan, wahidun, yang satu. Dalil yang paling terkenal kalau Allah itu satu apa? Qul huwallahu ahad. Nah, itu dalil Quran, namanya dalil nakli. Itu hafalkan itu. Meskipun kayaknya sepele, tapi kalau enggak ngaji ya enggak hafal. Kok bisa? Karena ada orang sogaan itu waktu ngimami Allahu Akbar, Qul huwallahus samad, Allahu ahad. Terus kayaknya bingung, mang bener enggak ya? Terus ngelirik, keliru. Ada kelirunya. Ini kalau enggak ngaji, makanya ngaji itu penting. Jangan dianggap surat-surat pendek, seolah-olah pendek. Kalau Allah tidak ngasih anugerah di dalam hatinya hafal, enggak mungkin hafal. Coba ya, orang yang enggak ngaji,
Suruh baca surat Al-Kafirun. Paling mubeng-mubeng. La wala antum aabiduna ma a'bud wala ana aabidum ma abadtum wala antum aabiduna ma a'bud wala ana aabid. Bingung. Tawaf. Sa'i bolak-balik. Ya. Makanya disyukuri. Tadi persaksiannya, syahadat tadi itu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan dengan kesaksian, muhassilatan yang menghasilkan lil ghufrani kepada ampunan. Jadi dengan kita persaksian kepada Allah itu akan menghasilkan ampunan dari Allah. Mungkidatan yang menyelamatkan sohibaha, orang yang mempunyai syahadah, orang yang mempunyai persaksian, menyelamatkan apa? Minan nironi, dari beberapa api neraka. Musilatan yang menghasilkan, yang mendatangkan lahu musilatan yang menghasilkan atau yang mendatangkan lahu kepada man ila suknal jinani, kepada tempat beberapa surga. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, anna Muhammadan, sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad, khobarnya anna, abduhu, yaitu hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah, ad-da'i, yang mengajak siapa Muhammad, ilal imani, kepada keimanan. Sallallahu alaihi wasallam, apa maknanya? Shalla, semoga memberi rahmat ta'zim. Shalla itu berarti fi'il madhi. Shalla, semoga memberi rahmat ta'zim siapa Allah alaihi, kepada kanjeng Nabi, wa ala alihi, dan kepada keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan kepada sahabatnya Nabi, wa syarrafa wa karrama wa azzama. Wa syarrafa, semoga memuliakan siapa Allah. Mugo-mugo, makna Jawanya itu gitu. Mugo-mugo memuliakan siapa Allah. Wa karrama, dan memuliakan siapa Allah. Sama ya. Wa azzama, dan semoga mengagungkan siapa Allah. Ma ta'aqubil jadidani, apa maknanya? Selagi bergantinya atau bergilirnya waktu siang dan malam. Artinya kemuliaan Allah, keagungan Allah itu selagi sampai bergulirnya waktu siang dan malam. Ya berarti apa? Selama-lamanya. Itu maksudnya begitu tuh. Amma ba'du. Apa maknanya amma ba'du? Sesudah basmalah, alhamdulillah, sholawat. Itu maknanya amma ba'du. Maka adapun sesudah bismillah, alhamdulillah, sholawat. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha luhur siapa Allah, manna, memberi anugerah siapa Allah, ala hadhil ummati, atas inilah umat,
agak cepat sedikit ini ya. Zada, semoga menambah kepada hadhil ummah, siapa Allahu Allah, ta'ala maha luhur siapa Allah. Menambah apa? Syarafan, ing kemuliaan, menambah kemuliaan. Bidini dengan agama, bidini dengan agama. Alladzi irtadha, yang ridho siapa Allah, yang meridhoi siapa Allah, hu ing alladzi, dinal islami, ing agama Islam. Oh, dinil islami ya. Dinil islami, agama Islam. Wa bi irsalihi, wa bi irsalihi, dengan mengutusnya Allah, ilaiha kepada hadhil ummah, kembalinya kepada hadhil ummah, kasih tanda itu. Wa bi irsalihi, dengan mengutusnya Allah, ilaiha kepada hadhil ummah, mengutus Muhammadan, kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anami, yang menjadi lebih mulia-mulianya makhluk. Kanjeng Nabi dapat julukan khairul anam. Ya khairul anam, wahai sebagus-bagusnya makhluk. Alaihi, yaitu bagi kanjeng Nabi, alaihi yaitu bagi kanjeng Nabi, minhu dari Allah. Artinya dapat gelar itu dari Allah. Kalau artis terkenal itu kan dapat gelar dari televisi, belum tentu di hadapan Allah mulia. Ya, semoga mulia sungguhan. Pejabat dapat gelar pejabat dari siapa? Karena dilantik. Tapi belum tentu mulia di hadapan Allah. Orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tidak faktor jabatan, tidak faktor keturunan, tidak faktor apa, kaya, tidak faktor apa, tapi sejauh mana inna akramakum indallahi atqakum. Afdalus sholawati, adapun afdalus sholawati, adapun lebih utama-utamanya sholawat, wal barokati, dan beberapa keberkahan, wassalami, dan keselamatan, wa akrama, dan memuliakan siapa Allah, ing hadhil ummah, kembali ke tadi itu, bi kitabihi, dengan kitabnya Allah, afdalil kalami, lebih utama-utamanya perkataan. Lebih utama-utamanya perkataan adalah Al-Quran. Kalian lihat semua buku apa saja, kitab apa saja, yang paling mulia adalah Al-Quran. Wa jama'a, dan mengumpulkan, wa jama'a, dan mengumpulkan siapa Allah, fihi, di dalam kitab, subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, maha luhur siapa Allah, jami'ama, semua perkara, yuhtaju, yang dibutuhkan, apa ilaihi, kepada ma, min akhbaril awwalina, dari beberapa ceritanya orang yang awal-awal semua, wal akhirina, dan ceritanya orang-orang yang akhir. Artinya apa? Cerita-cerita itu, wal mawa'idhi, dan beberapa mau'idhah, pitutur apa? Nasihat. Wal mawa'idhi, dan beberapa nasihat. Wal amsali, dan beberapa contoh. Wal adabi, dan beberapa adab, tata krama. Wadurubil ahkami, dan beberapa warnanya, beberapa hukum, contoh beberapa hukum. Wadurubil ahkami,
dan beberapa warnanya, beberapa hukum. Wal hujaji dan beberapa hujjah atau dalil. Agak cepat sedikit. Wal hujaji dan beberapa hujjah atau dalil. Al qati'ati yang beberapa yang pasti. Al qati'ati beberapa yang pasti. Al zahirati beberapa penjelasan. Fid dilalati di dalam menunjukkan ala wahdaniyatihi atas sifat wahdaniyahnya Allah atau satunya Allah. Banyak dalil-dalil yang jelas sekali menunjukkan kalau Allah itu satu. Dulu ada orang kafir Quraisy bertanya, di dalam Al-Quran ada ayat begini, aja'alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab. Aja'alal alihata ilahau wahida. Kenapa kok hanya menjadikan Allah itu hanya satu? Kenapa Allah kok satu? Sedangkan perkara kita kan banyak, masalah kita kan banyak, masalah hutang, masalah rumah tangga, masalah kehidupan, masalah pekerjaan, masalah BPKB ditaruh di bank, masalah kreditan, masalahnya banyak. Cara logika berarti Tuhannya harus banyak. Dijawab, kalau Tuhannya banyak itu kan aja'alal alihata ilahau wahida. Kenapa kok kamu menjadikan Tuhan hanya satu? Padahal masalah kita banyak. Kalau masalahnya banyak berarti Tuhannya harus banyak. Ini orang kafir Quraisy. Pertanyaan ini gampang dijawab. Allah jelaskan di dalam Al-Quran, kalau nggak keliru coba buka nanti juz 14. Yang artinya begini, kalau Tuhan, coba dibalik tadi itu, coba perumpamaan tadi itu dibalik, kan logika. Masalah kita banyak, Tuhannya harus banyak. Itu dibalik, gimana caranya? Coba, kita itu lebih enak Tuhan satu apa Tuhan banyak? Oh, harusnya banyak, karena masalah kita kan banyak yang ngurusi ini. Dibalik itu, logika itu. Sekarang begini, kalau Tuhan banyak, coba bedakan Tuhan banyak dengan Tuhan satu. Kalau Tuhan banyak, contoh, ini Tuhannya 5. Yang satu menyuruh kamu begini, terus kamu lagi begini, yang satunya nyuruh begini, terus satunya begini, satunya begini, satunya begini, dan semuanya harus dituruti. Sama dengan kita punya majikan, kamu jadi pembantu, majikannya berapa? 5. Tak usah majikan 5, majikan 1 saja, majikannya punya anak 3. Berarti berapa? 4. Kamu disuruh, lagi disuruh anaknya, terus kamu disuruh sama majikannya. Ini yang mana yang mau dijalankan? Kesini salah, ini salah. Bingung enggak? Itu baru majikan, belum Tuhan. Akhirnya, oh ya sudah, lebih enak, tapi pikir Tuhannya satu sajalah. Itu loh, itu logika itu dibalik begitu, paham ya? Itu dalil itu banyak di dalam Al-Quran. Ala wahdaniyatihi, dalil yang menunjukkan sifat satunya Allah. Wa ghairi dzalika, dan selain akhbarul awwalin, wa ghairi dzalika, dan selain akhbarul awwalin. Akhbarul awwalin itu kembali ke atas itu. Kedua tadi, dua baris dari dzalik. Mimma, dari sesuatu. Mimma, dari sesuatu, ja'at, yang datang, bihi, dengan ma, dengan sesuatu. Siapa yang datang? Rusuluhu, beberapa rasulnya Allah. Ingat, kalau jamak itu rusulun, kalau hanya satu rasul, rasulun. Roknya itu loh,
Tergantung roknya. Kalau roknya fathah pasti ada wawunya. Rasulun, Rasul satu. Rasulullah, utusan Allah satu. Kalau roknya itu dhammah, terus tidak ada wawunya, pasti tidak ada wawunya. Rasulullah, beberapa utusan Allah. Berarti banyak rasul. Siapa? Rusuluhu, beberapa rasulnya Allah. Shalawatullahi, adapun beberapa rahmat ta'zimnya Allah. Wassalamuhu, dan keselamatan Allah. Alaihim, yaitu bagi rusuluhu. Ad-damighati, beberapa yang mengalahkan siapa? Li ahlil ilhadi, bagi orang yang ahli menyimpang. Ad-dhalali, yang tersesat, kesasar. Dhalal itu kesasar. Fi dhalalim mubin. Ad-dhalali, yang kesasar. At-taghami, yang kumprung. Ini kumprung ini ya, bahasa Jawa. Makna Jawa itu at-taghami itu kumprung. Kumprung itu apa? Bahasa apa? Bahasa planet itu. At-taghami, ya sesat. Kasih tulis sesat. Kamu nulis kumprung, nulis sendiri aja tidak paham. Itu makna Jawa itu, toghom. Wadda'afa, dan melipat gandakan siapa Allah. Wadda'afa, dan melipat gandakan siapa Allah. Al-ajra, ing pahala. Fi tilawatihi, ajra itu pahala ya. Falahu ajrun, ajrunan banyak. Al ajra, ing pahala. Fi tilawatihi, di dalam membaca Al-Quran. Kalau santri sudah hafal hadisnya, barang siapa Allah akan melipat gandakan pahalanya membaca Al-Quran. Apa itu? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Man, adapun siapa orangnya, qara'a, membaca siapa man, harfan, satu huruf, min kitabillah, dari kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Falahu, maka bagi man, hasanatun, adapun satu kebaikan. Satu huruf, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, adapun satu kebaikan. Wal hasanatu, adapun satu kebaikan. Asyru amthaliha. Wal hasanatu, adapun satu kebaikan. Bi asyri amthaliha, dengan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Sampai-sampai Kanjeng Nabi di dalam hadisnya, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf. Lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Bismillah saja 19. Alif Lam Mim berapa? 3. 21 kali 10 berapa? 210 kebaikan. Luar biasa. Berapa? 1 menit? Tidak nyampe. Ini bukti wadda'afa, Allah akan melipat gandakan. Dan hadis Nabi itu, man qara'a harfan, insyaallah ada di dalam kitab ini, At-Tibyan ini, fi adabi hamalatil Quran. Wa amaro, dan merintah siapa Allah. Wa amaro, dan perintah siapa Allah. Perintahna kepada kita. Bil i'tina'i, dengan sungguh-sungguh bihi, kepada Al-Quran. Anak-anak santri jangan main-main dengan Quran. Kalau mau menghafal Quran, ya hafal sungguh-sungguhan, jangan nanggung-nanggung.
dapat 15 juz berhenti. Apa artinya perjalanan selama 15 juz itu? Hilang semuanya. Dapat 6 juz berhenti. Apa artinya perjuangan selama juz 1 sampai 6? Tidak ada artinya. Yang namanya hafal ya 30 juz. Jangan kemudian berhenti gara-gara apa? Gara-gara mau dilamar gitu. Wah, apaan tuh? Drone. nomor sepatu itu. Tenang aja. Kalau orang hafal Quran 30 juz, insya Allah santri laki-laki itu laris manis. Meskipun badal hari ya belum laku. Sudah hafal tapi belum laku-laku. Kalau santri putri hafal Quran 30 juz, wah enggak usah khawatir. Mau apa aja bisa. Mulia karena Al-Quran. Wal i'zami dan dan mengagungkan. Jadi kita ini diperintah oleh Allah untuk mengagungkan Al-Quran. Wa mulazamatil adabi dan menetapkan adab, menjaga adab ma'ahu bersama Al-Quran. Wa badlil wus'i dan sungguh-sungguh menguatkan fil ihtirami di dalam memuliakan Al-Quran. Jadi santri-santri, kalau kalian itu betul-betul menghafal Quran atau ahli membaca Al-Quran, itu diperintah oleh Allah untuk betul-betul menjaga adabnya bersama Quran. Coba caranya membawa gimana? Caranya membawa aja begini atau taruh di atas. Terus begini, simbol apa ini? Agar Qurannya menyatu dengan hati. Jangan kemudian berjalan, menaruh, duduk. Ini betul-betul dijaga loh. Kenapa? Karena betul dia bersama Quran. Tapi kalau tidak bisa menjaga adabnya dengan Quran, itu sama dengan apa? Sama dengan menyepelekan Quran. Gara-gara masalah adab tata krama. Wa qad sannafa wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu ihdinas siratal Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah bihusnil khatimah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.